Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Husnul Hatimah dari kelas manajemen 6A dengan NPM 2020-01040 Universitas Muhammadiyah Mamuju. Di sini saya akan membahas tentang Muhammadiyah sebagai gerakan pendidikan bagian 1. Baik, di sini terdapat 3 pembahasan yang akan kita bahas. Yang pertama, faktor yang melatar belakangi gerakan Muhammadiyah di bidang pendidikan. 2. Cita-cita pendidikan Muhammadiyah. Dan pembahasan yang ketiga, bentuk-bentuk dan model pendidikan Muhammadiyah. Baik, langsung saja. Pembahasan yang pertama, faktor yang melatar belakangi gerakan Muhammadiyah di bidang pendidikan. 1. Faktor internal. Kelemahan dan praktek ajaran Islam. Kelemahan praktek ajaran Islam dapat dijelaskan melalui 2 bentuk. Yang pertama, tradisionalisme. Pemahaman dan praktek Islam tradisionalisme ini ditandai dengan pengukuhan yang kuat terhadap khazanah intelektual Islam masa lalu dan menutup kemungkinan untuk melakukan ijtihad dan pembaharuan dalam bidang agama, paham dan praktek agama seperti ini. Mempersulit agenda umat untuk dapat beradaptasi dengan perkembangan baru yang banyak datang dari luar atau budaya barat. Tidak jarang, kegagalan dalam melakukan adaptasi itu termanifestasikan dalam bentuk-bentuk sikap penolakan terhadap perubahan dan kemudian berapologi terhadap kebenaran tradisional yang telah menjadi pengalaman hidup selama ini. Sinkrotisme pertemuan Islam dengan budaya lokal di samping telah memperkaya khazanah budaya Islam, pada sisi lainnya telah melahirkan format-format sinkretik, bercampur adukan antara sistem kepercayaan asli masyarakat budaya setempat. Sebagai proses budaya, percampur adukan budaya ini tidak dapat dihindari. Namun, kadang-kadang menimbulkan persoalan ketika percampur adukan itu menyimpang dan tidak dapat dipertanggungjawabkan dalam tinjauan akidah Islam. Orang Jawa misalnya, meski secara formal mengaku sebagai Muslim, namun kepercayaan terhadap agama asli mereka yang animistik tidak berubah. Kepercayaan terhadap roh-roh halus, pemujaan arwah nenek moyang, takut pada yang angker, kualat, dan sebagainya menyertai kepercayaan orang Jawa. Islam, Hindu, Buddha, dan animisme hadir secara bersama-sama dalam sistem kepercayaan mereka, yang dalam akidah Islam banyak yang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara tauhid. B. Kelemahan lembaga pendidikan Islam. Lembaga pendidikan tradisional Islam, pesantren merupakan sistem pendidikan Islam yang khas Indonesia. Transformasi nilai-nilai keislaman ke dalam pemahaman dan kesadaran umat secara institusional sangat berhutang budi pada lembaga ini. Namun terdapat kelemahan dalam sistem pendidikan pesantren yang menjadi kendala untuk mempersiapkan kadar-kadar umat Islam yang dapat tumbuh dan berkembang sesuai dengan zaman. Salah satu kelemahan itu terletak pada materi pelajaran yang hanya mengajarkan pelajaran agama seperti bahasa Arab, tafsir, hadis, ilmu kalam, tasawuf, dan ilmu falak. Pesantren tidak mengajarkan materi-materi pendidikan umum seperti ilmu hitung, biologi, kimia, fisika, ekonomi, dan lain sebagainya, yang justru sangat diperlukan bagi umat Islam untuk memahami perkembangan zaman dan dalam rangka menunaikan tugas sebagai khalifah di muka bumi. Ketiadaan lembaga pendidikan yang mengajarkan kedua materi inilah yang menjadi salah satu latar belakang dan sebab kenapa Kiai Haji Ahmad Dahlan mendirikan Muhammadiyah, yakni untuk melayani kebutuhan umat terhadap ilmu pengetahuan yang seimbang antara ilmu agama dan ilmu duniawi. 2. Faktor eksternal. A. Kristenisasi. Faktor eksternal yang paling banyak mempengaruhi kelahiran Muhammadiyah adalah kristenisasi, yakni kegiatan-kegiatan yang terprogram dan sistematis untuk mengubah agama penduduk asli, baik yang muslim maupun bukan, menjadi Kristen. Kristenisasi ini mendapatkan peluang bahkan dukungan sepenuhnya oleh pemerintah kolonialisme Belanda. Misi kristenisasi, baik Katolik maupun Protestan di Indonesia, memiliki dasar hukum yang kuat dalam konstitusi Belanda. Bahkan kegiatan-kegiatan kristenisasi ini didukung dan dibantu dana-dana negara Belanda. Efektivitas penyebaran agama kristenisasi inilah yang terutama menggugah Kiai Haji Ahmad Dahlan untuk membentengi umat Islam dari
permurtadan. B. Kolonialisme Belanda. Penjajahan Belanda telah membawa pengaruh yang sangat buruk bagi perkembangan Islam di wilayah Nusantara ini, baik secara sosial, politik, ekonomi maupun kebudayaan. Ditambah dengan praktek politik Islam pemerintah Hindia Belanda yang secara sadar dan terencana ingin menjinakkan kekuatan Islam, semakin menyadarkan umat Islam untuk melakukan perlawanan. Menyikapi hal ini, Kiai Haji Ahmad Dahlan dengan mendirikan Muhammadiyah berupa melakukan perlawanan terhadap kekuatan penjajahan melalui pendekatan kultural, terutama upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui jalur pendidikan. C. Gerakan Pembaharuan Timur Tengah. Gerakan Muhammadiyah di Indonesia pada dasarnya merupakan salah satu mata rantai dari sejarah panjang gerakan pembaharuan yang dipelopori oleh Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim, Muhammad bin Abdul Wahhab, Jamaluddin Al-Ghazali, Muhammad Abduh Rashid Ridha, dan lain sebagainya. Persentuhan itu terutama diperoleh melalui tulisan-tulisan Jamaluddin Al-Ghazali yang dimuat dalam majalah Al-Urwatul Wustaga yang dibaca oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Tulisan-tulisan yang membawa angin segar pembaruan itu ternyata sangat mempengaruhi Kiai Haji Ahmad Dahlan dan merealisasikan gagasan-gagasan pembaruan ke dalam tindakan amal yang real secara terlembaga. Pembahasan yang kedua, cita-cita pendidikan Muhammadiyah. Cita-cita pendidikan yang digagas Kiai Haji Ahmad Dahlan adalah lahirnya manusia baru yang mampu tampil sebagai ulama intelek atau intelek ulama, yaitu seorang muslim yang memiliki keteguhan iman dan ilmu yang luas, kuat jasmani dan rohani. Dalam rangka mengintegrasikan kedua sistem pendidikan tersebut, Kiai Haji Ahmad Dahlan melakukan dua tindakan sekaligus: memberikan pelajaran agama di sekolah-sekolah Belanda yang sekuler dan mendirikan sekolah-sekolah sendiri di mana agama dan pengetahuan umum bersama-sama diajarkan. Kedua tindakan itu sekarang sudah menjadi fenomena umum. Yang pertama sudah diakomodir negara dan yang kedua sudah banyak dilakukan oleh yayasan pendidikan Islam lain. Namun, ide Kiai Haji Ahmad Dahlan tentang model pendidikan integralistik yang mampu melahirkan muslim ulama intelek masih terus dalam proses pencarian. Sistem pendidikan integralistik inilah sebenarnya warisan yang mesti kita eksplorasi terus sesuai dengan konteks ruang di waktu. Masalah teknik pendidikan bisa berubah sesuai dengan perkembangan ilmu pendidikan atau psikologi perkembangan dalam rangka mengejar kelangsungan sekolahan yang ia dirikan. Maka atas saran murid-muridnya, Kiai Haji Ahmad Dahlan akhirnya mendirikan Perserikatan Muhammadiyah tahun 1912. Metode pembelajaran yang dikembangkan Kiai Haji Ahmad Dahlan bercorak konstekstual melalui proses penyadaran. Contoh klasik adalah ketika Kiai Haji Ahmad Dahlan menjelaskan surat Al-Ma'un kepada santri-santrinya secara berulang-ulang sampai santri itu menyadari bahwa surat itu menganjurkan supaya kita memperhatikan dan menolong fakir miskin dan harus mengamalkan isinya. Setelah santri-santri itu mengamal perintah itu, baru diganti surat berikutnya. Ada semangat yang dikembangkan oleh pendidikan Muhammadiyah, yaitu bagaimana merumuskan sistem pendidikan ala Al-Ma'un sebagaimana dipraktekkan Kiai Haji Ahmad Dahlan dalam konteks pencarian pendidikan integralistik yang mampu memproduksi ulama intelek profesional. Gagasan Abdul Mukti Ali menarik disimak. Menurutnya, sistem pendidikan dan pengajaran agama Islam di Indonesia ini yang paling baik adalah sistem pendidikan yang mengikuti sistem pondok pesantren karena di dalamnya diresapi dengan suasana keagamaan, sedangkan sistem pengajaran mengikuti sistem madrasah sekolah. Jelasnya, madrasah sekolah dalam pondok pesantren adalah bentuk sistem pengajaran dan pendidikan agama Islam yang terbaik. Dalam semangat yang sama, belakangan ini sekolah-sekolah Islam tengah berpacu menuju peningkatan mutu pendidikan. Salah satu model pendidikan terbaru adalah full day school, sekolah sampai sore hari. Tidak terkecuali di lingkungan Muhammadiyah, satu dekade terakhir
ini virus sekolah unggul benar-benar menjangkiti seluruh warga Muhammadiyah. Lembaga pendidikan Muhammadiyah mulai taman kanak-kanak hingga perguruan tinggi berpacu dan berlomba-lomba untuk apabila Muhammadiyah benar-benar membangun sekolah universitas unggul, maka harus ada kebaharuan untuk merumuskan bagaimana landasan filosofi pendidikannya, sehingga dapat meletakkan secara tegas bagaimana posisi lembaga-lembaga pendidikan Muhammadiyah di hadapan pendidikan nasional dan kedudukannya yang strategis sebagai pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta berfungsi sebagai wahana dakwah Islamiyah. Orientasi filosofis ini jelas sangat membingungkan. Apa harus mengikuti arus pendidikan nasional yang sejauh ini kebijakannya belum menuju pada garis yang jelas karena setiap ganti menteri mesti ganti kebijakan. Kalau memang memiliki pada pengembangan iptek, maka harus ada keberanian memilih arah yang berbeda dengan kebijakan pemerintah. Model pondok gontor bisa dijadikan alternatif dengan bahasa dan kebebasan berpikir terbukti mampu mengantarkan peserta didik menjadi manusia-manusia yang unggul. Filsafat pendidikan memanifestasikan pandangan ke depan tentang generasi yang akan dimunculkan. Filsafat yang dianut dan diyakini oleh Muhammadiyah adalah berdasarkan agama Islam, maka sebagai konsekuensinya logika Muhammadiyah berusaha dan selanjutnya melandaskan filsafat pendidikan Muhammadiyah atas prinsip-prinsip filsafat yang diyakini dan dianutnya. Sebagai gerakan dakwah Islam amar ma'ruf nahi mungkar, Muhammadiyah dituntut untuk mengkomunikasikan pesan dakwahnya dengan menanamkan khasanah pengetahuan melalui jalur pendidikan. Secara umum dapat dipastikan bahwa ciri khas lembaga pendidikan Muhammadiyah yang tetap dipertahankan sampai saat adalah dimasukkan mata pelajaran AIK Ismuba di semua lembaga pendidikan formal milik Muhammadiyah. Pembahasan yang ketiga, bentuk-bentuk dan model pendidikan Muhammadiyah. Muhammadiyah menghiasi sejarah panjang negeri ini. Amal usaha Muhammadiyah dalam bidang pendidikan pada tahun 2022 menurut data dari Sindonews memiliki pencapaian yang luar biasa. Terdapat SD, SMP, SMA, dan SMK yang jumlah totalnya mencapai 3.334 sekolah yang tersebar di seluruh provinsi di Indonesia. Berikut adalah rinciannya. Sekolah dasar 1094, sekolah menengah pertama 1128, sekolah menengah atas 558, sekolah menengah kejuruan 554. Muhammadiyah telah membangun sebanyak 174 perguruan tinggi termasuk milik Asia yang terdiri dari Akademi 18, Institut 5, Universitas 48, Politeknik 4, Sekolah Tinggi 99. Sedangkan jumlah pondok pesantren atau ponpes di wilayah naungan Muhammadiyah terus bertambah. Terbaru ada 440 ponpes yang tersebar di seluruh Indonesia dengan lebih dari 67.000 santri. Capaian ini jelas secara kuantitas sangat membanggakan. Melihat data di atas, hal ini bisa menjadi tantangan dan peluang untuk meningkatkan kualitas pendidikan Muhammadiyah dan peluang untuk basis perkaderan. Orientasi pembaruan di bidang pendidikan menjadi prioritas utama yang ingin dicapai oleh Muhammadiyah. Hal ini tergambar dari tujuan pendidikan dalam Muhammadiyah untuk mencetak peserta didik lulusan sekolah Muhammadiyah sebagai berikut. 1. Memiliki jiwa tauhid yang murni. 2. Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. 3. Berbakti kepada orang tua serta bersikap baik terhadap kerabat. 4. Memiliki akhlak yang mulia. 5. Berpengetahuan luas serta memiliki kecakapan. 6. Berguna bagi masyarakat, bangsa, dan negara dan agama. 7. Bentuk dan model pendidikan Muhammadiyah. Pendidikan menurut Kiai Haji Ahmad Dahlan hendaknya diarahkan pada usaha membentuk manusia muslim yang berbudi, pekerti luhur, luas pandangan, dan berakhlak. Usaha Muhammadiyah mendirikan dan menyelenggarakan sistem pendidikan modern karena Muhammadiyah yakin bahwa Islam bisa menjadi rahmatan lil alamin, menjadi petunjuk dan rahmat bagi hidup dan kehidupan segenap manusia jika disampaikan dengan cara-cara modern. Dasarnya adalah Allah berfirman, "Wahai jamaah jin dan manusia, jika kalian sanggup menembus atau melintasi penjuru langit dan bumi, maka lintasilah. Nah, kamu sekalian tidak akan sanggup melakukannya melainkan dengan kekuatan ilmu pengetahuan." Quran Surah Ar-Rahman 55. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.